Jadi kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, karena ada akal. Ini alat yang pertama yang paling berharga yang Allah berikan. Kita diberikan ucapan, bisa ngomong. Kalau orang gak bisa ngomong agak repot juga. Makanya bersyukur bagi orang yang bisa ngomong. Tapi kadang-kadang bersyukurnya salah tempat. Yang namanya bersyukur itu adalah menempatkan sesuatu yang merupakan, ya kalau kita berterima kasih baik dengan ucapan atau dengan tindakan. Makanya punya mulut, kita dikasih bisa ngomong, gunakan ucapan ini dzikir kepada Allah. Adapun orang yang ngomongin orang kejelekan-kejelekan, nah itu aja mukhalafatul mun'im, menyalahgunakan kepada dat yang memberikan kenikmatan. Ini yang pertama, nikmat duniawi ruhani. Kemudian wajismaniyun, yang kedua termasuk nikmat duniawi yang termasuk diberikan langsung oleh Allah adalah jismani, yang ada di dunia kelihatan oleh kita. Apa bentuk jismani itu? Jasmani ka khalqil badani wal quwa al halatu bihi wal hayatil aridah. Nikmat jasmani adalah seperti diciptakannya tubuh kita diciptakan sempurna. Ada tangan dua, kaki dua, mata dua, hidung jangan dua. Ada kepala, punya rambut. Sebenarnya ada hikmah semuanya. Diberikan alis, ada hikmahnya. Kenapa hidung bolongnya ada di bawah, enggak di atas? Ini nikmat dari Allah kalau kita tafakuri. Jadi yang namanya nikmat jasmani yang kita rasakan di alam dunia langsung yang Allah berikan ketika kita masih ada di alam rahim. Tuh diberikan semuanya, telinga sudah lengkap. Apakah kita tidak cukup kenikmatan Allah yang Allah berikan? Jadi ini termasuk nikmat Allah yang kita rasakan di alam dunia. Jadi nikmat duniawi itu dibagi dua, nikmat duniawi ruhani. Salah satunya tadi pikiran, kecerdasan, punya keimanan kan gitu. Yang keduanya nikmat jasmani, anggota kita lengkap. Kalau orang nggak punya, misalkan nggak punya rambut saja, kurang nikmat. Ya. Nikmat rambut, walaupun cuma sekedar rambut. Tapi kalau orang nggak punya rambut kan mahkota. Walaupun dipandangnya, tapi nggak enak. Apalagi banyak sekali kalau kita tafakuri. Apa yang kita sombongkan semuanya adalah pemberian Allah. Kemudian wal quwa, kekuatan yang masih tetap pada diri kita. Walaupun semakin tua semakin kurang kekuatan. Contohnya kalau kita umur semakin tua, gigi kenikmatan semakin dikurangi, gigi copot. Benar enggak? Kalau kita masih muda makan itu makan ini enak karena masih diberi nikmat gigi. Makin tua umur 80, 90 gigi sudah enggak ada, walaupun nikmat, walaupun makan yang paling nikmat kurang nikmat. Makanya ini yang perlu kita sadari, begitu berharganya nikmat, jauh bandingannya. Kemudian wal hayatil aridah, yang namanya kita masih bisa punya gerak. Gerak adalah nikmat. Tangan kalau nggak bisa gerak, kaki kalau nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain.
Usaha susah, nyari duit susah. Kalau Allah kata Allah, diam, tangan diam, kaki diam, diam. Jadi orang stroke, jadi itulah. Makanya bersyukurlah kaki bisa bergerak, langkahkan menuju ke musola, ke masjid untuk bertaat, beribadah kepada Allah. Kalau Allah sudah cabut kenikmatan itu, apa boleh jadi? Gak pandang tua, gak pandang apa, yang masih muda kadang-kadang sudah Allah cabut, stroke, baru dia nyadar. Yuk, jangan kita sia-siakan. Inilah perlulah kita punya akal yang bisa menafakuri nikmatnya Allah. Yang kedua, wal kasbiyu tazkiyatun nafsi anir radha'il. Dan nikmat yang kedua, yang termasuk nikmat kasbi yang ada di alam dunia, tadi tuh masih termasuk bagian pertama. Nikmat kasbi, nikmat yang ada di alam dunia yang Allah berikan langsung ruhani. Yang kedua jasmani. Ada yang disebutnya yang keduanya ini nikmat kasbi yang dihasilkan lewat usaha. Tadi langsung Allah berikan nikmatnya, tapi ini mah lewat dia sendiri. Ini termasuk nikmat dunia, ada dua bagian. Jadi secara garis besar nikmat dunia itu Allah langsung berikan. Yang kedua, nikmat itu dia sendiri yang nyari. Wal kasbiyu tazkiyatun nafsi anir radha'il. Nikmat kasbi atau nikmat yang dihasilkan lewat usaha, yaitu membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Kalau kita sering duduk di majelis taklim, tahu oh sifat tercela ini adalah sifat yang dapat mengotori hati kita. Hati kita ibaratnya baju putih. Kalau tergores oleh tinta warna apapun akan sama. Tinta merah tergores merah. Inilah hati. Ketika hati kita ini sedang bersih, sifat-sifat yang tercela nempel, maka yang harus kita usahakan adalah bagaimana cara membersihkan tersebut. Perlu kita punya ilmunya, dengan cara dicuci pakai sabun dan lain sebagainya. Begitu pula hati, kalau ketika kita lagi punya hati kita ada sifat-sifat kekotoran, sifat-sifat tercela, perlu kita bersihkan dengan apa? Kita mengkaji. Kalau sudah kita mengkaji, oh penyakit riya tuh begini bahaya, penyakit syirik tuh begini sangat berbahaya. Dengan tahu kita wawasan itu, oh berarti harus kita singkirkan jauh-jauh, hilangkan. Dosa dapat, ibaratnya dosa itu kan seperti debu yang bisa menggelapkan hati manusia. Makanya kata Imam Ghazali, yang kedua hati itu seperti kaca cermin. Kalau bertahun-tahun ini kan setiap ini banyak sekali yang namanya debu nempel. Kalau semakin banyak debu yang nempel, lama-lama jadi ketutup. Kalau sudah tertutup gelap, maka mustahil ada orang di depan tembus. Tertutup, pandangan kita gelap. Nah kalau hati, kalau banyak sekali dosa-dosa yang kita kita bersihkan, bagaimana kita bisa makrifat kepada Allah? Pandangan kita tertutup. Bagaimana doa kita mau diijabah sementara kita tertutup dari rahmat Allah? Makanya dengan apa? Ngaji. Kalau sudah ngaji, oh kaca yang banyak debunya ini harus kita lap, bersihkan dulu.
dosa kita yang menutupi hati kita dengan pandangan rahmat Allah, maka otomatis harus kita lap hati kita. Dosa itu cuciannya adalah istighfar, taubat kepada Allah. Nah, ini perlunya kita mengkaji kitab tauhid. Jadi nikmat, salah satu nikmat kasbi yang dihasilkan lewat usaha. Jadi orang tanpa dia usaha sendiri, oh saya pengen mencuci baju tanpa usaha, didiemin aja itu baju, bersih nggak? Oh saya pengen mendapat hidayah dari Allah, ditungguin hidayahnya di dalam kamar. Kira-kira datang nggak hidayah? Enggak, harus kita usaha sendiri, kita jemput, kita cari. Kita pengen bisa ngaji, tapi harus kita melangkahkan kedua kaki kita. Ketika kita bisa, itu karena lewat usaha kita sendiri. Kita pengen dapat banyak uang, kita rajin ke sana ke sini, usaha ke sini, hasil jerih payah kita. Nah itulah kalau sudah dapat uang baru nikmat. Kita pengen nyari jodoh, nggak mungkin jodoh datang sendiri. Assalamualaikum mas, saya jodoh kamu. Harus kita cari, usaha ikhtiar. Kalau sudah dapat nikah, baru kita rasakan kenikmatan dan seterusnya. Jadi lewat usaha kita. Kemudian dan menghiasinya dengan akhlak yang diridhoi. Orang yang sudah mau menjemput hidayah Allah, yang dengan usahanya sendiri lambat laun sedikit demi sedikit dia bisa menghiasi, merubah akhlaknya yang tercela menjadi akhlak yang terpuji. Kemudian watajzinul badani bil hayatil matbu'ah, dan menghiasi tubuh dengan bentuk watak atau tabiat yang baik dengan perhiasan intan permata. Jadi kalau sudah akhlak yang baik dikelihatan. Jangankan dari dalam, dari luarnya aja kelihatan orang yang berakhlak. Dari segi pakaiannya, dari tutur katanya, dari gerak-geriknya itu orang berakhlak beda. Dilihatnya enak, dilihatnya manis. Dari postur dari luarnya saja Pak, orang yang berakhlak itu kelihatannya kan beda, rapi. Laki-laki, apalagi perempuan. Itu nikmat yang dihasilkan lewat usahanya. Misalkan perempuan ataupun laki-laki. Perempuan yang gak pakai jilbab, aurat kemana-mana. Itu kan sifat tercela. Kemudian dia berubah, memakai pakaian muslim, pakai yang namanya jilbab. Tentu ini kalau kita lihat orang yang gak pakai jilbab dengan yang pakai jilbab, kira-kira hiasan yang paling indah dilihatnya yang mana? Nah ini ada dua sesi. Orang yang beriman tentunya orang yang memakai busana muslim, lihatnya indah dipandang. Tapi orang yang tidak pakai ilmu keimanan, wah ini nih karena nafsu. Nafsu yang dipandang, bukan keimanan. Begitu pula laki-laki sama. Jadi nikmat kalau orang yang saya mah kata anak perempuan karena dapat hidayah dari Allah, mau dia berusaha ikut kajian, akhirnya berubahlah, dia mau menutup aurat. Nah dengan dia menutup aurat ini artinya menghias dirinya semakin baik. Dengan jalan apa? Dia mau berusaha ikut di pengajian. Itu adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan, tapi melewati dia usaha dulu.